Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Alfian Putra selaku dosen pengampu mata kuliah Brasiskom 2. Sebelumnya izin perkenalkan, nama saya Arjun Rajmohan dengan NIM 2300493 dari kelas Sistem Telekomunikasi 4B, Prodi Sistem Telekomunikasi. Hari ini saya mempresentasikan analisis saya tentang Telco Customer Trust, sebuah topik yang sangat penting dalam industri telekomunikasi. Presentasi ini akan membahas bagaimana kita bisa memanfaatkan data untuk mengetahui alasan pelanggan berhenti berlangganan dan bagaimana kita bisa memprediksi serta mencegah trust terjadi. Ada beberapa pembahasan yang akan saya sampaikan, yaitu latar belakang, tujuan analisis, dataset, prepare forecasting data dan eksplorasi data, lalu modeling, lalu ada hasil model, insights, dan rekomendasi, yang terakhir ada kesimpulan. Mungkin tidak usah berlama-lama lagi, kita langsung ke slide berikutnya. Latar belakang. Industri telekomunikasi sangat kooperatif dalam dengan banyak perusahaan bersaing dalam menawarkan layanan. Namun, tantangan terbesar bukan hanya menarik pelanggan baru, tetapi juga mempertahankan pelanggan yang sudah ada. Fenomena trust atau hilangnya pelanggan secara tiba-tiba menjadi perhatian utama. Biaya untuk mendapatkan pelanggan baru diketahui jauh lebih mahal daripada mempertahankan pelanggan lama. Dengan analisis data, kita bisa memahami perilaku pelanggan dan mengambil langkah strategis untuk mencegah scam. Selanjutnya ada tujuan analisis. Tujuan dari analisis ini adalah mengidentifikasi pola-pola dalam data pelanggan yang bisa memprediksi trans ketika ingin tahu faktor apa saja yang membuat pelanggan memutuskan untuk berhenti berlangganan. Selain itu, saya juga membangun model mechanics learning agar perusahaan bisa mengantisipasi pelanggan mana yang beresiko trans. Tujuan akhir adalah memberikan rekomendasi berbasis data agar perusahaan bisa meningkatkan loyalitas pelanggan. Selanjutnya ada dataset. Dataset yang digunakan berjudul Telco Customer Trust dan diambil dari Kaggle. Dataset ini terdiri lebih dari 7.000 data pelanggan. Setiap data mencakup informasi demografis seperti gender dan status pernikahan. Layanan yang digunakan seperti internet dan nomor telepon, metode pembayaran, total tagihan, dan apakah pelanggan tersebut melakukan trans atau tidak. Fitur target dalam analisis ini adalah kolom trans yang berisi nilai yes untuk pelanggan yang berhenti dan no untuk pelanggan yang aktif. Lalu ada pre-forecasting data. Sebelum melakukan analisis, langkah penting yang dilakukan adalah pre-forecasting. Saya membersihkan data dengan menghapus missing value pada kolom total charge. Kemudian, saya mengubah kolom-kolom kategorikal seperti jenis layanan menjadi bentuk numerik dengan teknik encoding. Fitur numerik
seperti monthly charge dan tenure juga dinormalisasi agar model bisa membaca data dengan lebih baik. Data kemudian dibagi menjadi data latih dan data uji proporsi 20% dan 80% Lalu ada eksplorasi data. Eksplorasi data atau EDA dilakukan untuk melihat pola awal yang bisa diamati dari data. Beberapa temuan penting di antaranya adalah pelanggan dengan kontrak bulanan dan biaya bulanan yang tinggi memiliki resiko trans lebih besar. Pelanggan yang baru bergabung atau memiliki masa langganan singkat juga cenderung lebih cepat trans. Visualisasi seperti bar chart dan heat map membantu dalam memahami kolerasi antara fitur dan perannya dalam prediksi trans. Selanjutnya ada modeling. Dalam proses modeling, saya memilih algoritma KNN karena cocok untuk klasifikasi biner seperti ini. KNN memprediksi berdasarkan kedekatan dengan data lain dalam ruang fitur. Saya melakukan tuning terhadap parameter K dengan mencoba beberapa nilai dan menggunakan grid share untuk mencari yang lebih terbaik. Cross validation juga digunakan agar model tidak overfitting dan tepat general untuk data baru. Selanjutnya ada hasil model. Model KKN yang saya bangun dievaluasi dengan menggunakan metrik seperti akurasi, precision, recall, dan F1 score. Confusion matrix juga digunakan untuk melihat performa klasifikasi secara detail. Model mampu mengklasifikasikan pelanggan trans dan tidak trans dengan cukup baik. Walaupun masih ada ruang untuk peningkatan model ini bisa menjadi dasar bagi perusahaan untuk mengidentifikasi pelanggan beresiko tinggi. Selanjutnya ada insights dan rekomendasi. Berdasarkan analisis, saya mendapatkan beberapa insights penting. Faktor-faktor seperti kontrak bulanan, biaya bulanan tinggi, dan pembayaran otomatis cenderung membuat pelanggan lebih cepat trans. Oleh karena itu, saya menyerahkan perusahaan untuk memberikan insentif kepada pelanggan dengan kontrak bulanan agar berpindah ke kontrak tahunan. Juga segmentasi pelanggan bisa digunakan untuk memfokuskan strategi retensi kepada pelanggan dengan risiko tinggi. Selanjutnya ada kesimpulan. Analisis tren sangat penting dalam dunia telekomunikasi untuk menjaga keberlangsungan bisnis dengan data tepat dan pendekatan analitis seperti mechanic learning. Kita dapat me- mengantisipasi hilangnya pelanggan. Proses mulai pre-processing, eksplorasi data, modeling, hingga interaksi hasil menjadi satu kesatuan yang saling berkaitan. Kesimpulannya, strategis berbasis data seperti ini dapat digunakan memperkuat loyalitas pelanggan dan meningkatkan profit perusahaan.
Mungkin sekian presentasi dari saya mengenai telco customer trust. Makasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.